Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Sulaiman. Saya adalah praktisi bisnis Metavos, sebuah platform bisnis pemasaran, program aset digital, ekosistem cryptocurrency. Saya melihat bahwa teman-teman yang berprofesi di driver online itu sebetulnya memiliki peluang yang jauh lebih besar ya di Metavos ketimbang orang pada umumnya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena ada beberapa hal yang mendasari kenapa saya bisa mengatakan seperti itu. Pertama, teman-teman driver online sudah terbiasa atau akrab dengan teknologi digital ya. Karena alat kerjanya itu memang handphone pintar ya. Bahkan rata-rata RAM-nya juga sudah cukup tinggi karena untuk mengakses pekerjaannya itu minimal harus RAM-nya 3. HP-nya harus RAM-nya 3. Dan itu sudah akrab, setiap hari dioperasionalkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman driver online memiliki komunitas yang cukup besar. Dan kalau seandainya teman-teman mau memanfaatkan, dalam tanda kutip ya, memanfaatkan itu bukan berarti konotasinya negatif ya. Artinya peluang yang besar ini bisa dimanfaatkan, maka sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, teman-teman driver online memiliki penghasilan yang tetap ya. Setiap hari ketika mereka menjalankan tugasnya, menyelesaikan order-ordernya, pasti memiliki penghasilan yang tetap ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa Metavos itu sendiri ya, satu pekerjaan yang bisa dikombin ya, yang bisa dipadukan dengan teman-teman dalam menjalankan tugasnya di driver online. Sebab bagaimanapun teman-teman yang di driver online itu memang harus fokus ya. Artinya di situ mungkin 90% ya melibatkan fisiknya untuk melakukan pekerjaan, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah menjalani pekerjaannya itu relatif tidak bisa untuk menyambi ya, untuk misalnya menghandle pekerjaan-pekerjaan yang lain itu sangat tidak mungkin ya, karena ini terkait dengan target yang tidak hanya dibebankan kepada driver online oleh perusahaan melalui online, tetapi yang paling rawan ini adalah target-target yang berkaitan dengan orang yang bersangkutan. Artinya ketika ada orang berpesan, orderan dan sebagainya, ini memang harus segera diselesaikan. Kalau tidak pasti akan berefek pada hal-hal yang sangat merugikan bagi driver itu sendiri. Oleh karena itu ketika driver itu sudah terjun di tugasnya, maka boleh dikatakan tidak bisa untuk menghandle pekerjaan yang lain. Nah, tetapi di Metavos ya, Metavos ini bisa dipadukan dengan pekerjaan yang ada di teman-teman driver online. Karena Metavos sendiri sangat fleksibel dan tidak menuntut jam kapan harus dilakukan. Ya, artinya di sela-sela menyelesaikan pekerjaan sebagai driver online, ya pastinya bisa menjalankan bisnis Metavos. Jadi paling tidak 4 hal tadi yang mendasari kenapa teman-teman driver online itu memiliki peluang yang jauh lebih besar sebetulnya peluangnya dibanding orang-orang pada umumnya. Apapun pekerjaan sebetulnya memang bagus, tetapi dalam batas-batas tertentu, ketika pekerjaan itu melibatkan fisik terlalu dominan di sana, maka kita juga akan terbatas juga dalam hal penghasilan. Jadi melalui channel ini saya mengajak kepada teman-teman untuk cobalah kenali itu Metavos ya.
Coba kenali itu. Sedikit gambaran tentang kenapa saya merekomendasikan atau mengajak teman-teman yang ada di driver online ini dan menunjukkan bahwa peluangnya cukup besar. Ya, Metaverse adalah sebuah platform bisnis pemasaran program aset digital ya, yang sudah menggunakan blockchain teknologi dalam menerapkan sistemnya untuk menjalankan bisnisnya, yang dipadukan dengan smart contract ya, ada di jaringan Polygon. Ini menjadikan bisnis ini akan memungkinkan untuk selamanya berada di dalam blockchain, sehingga bisnis ini sangat aman. Blockchain itu sendiri adalah satu alat penyimpanan data yang sangat aman karena di backup oleh jutaan komputer di seluruh dunia. Itu yang pertama, jadi aman ya. Bahkan blockchain itu sendiri karena sistemnya yang menggunakan banyak blok di sana yang digunakan untuk menyimpan data, sehingga ketika ada seseorang yang ingin melakukan peretasan terhadap data yang disimpan di dalamnya, maka dia harus menghancurkan seluruh blok yang ada, dan itu sangat tidak mungkin. Di sini dibutuhkan satu kecerdasan yang luar biasa untuk bisa meretas, dan biayanya yang sangat mahal, sehingga orang mengatakan bahwa blockchain itu sulit diretas atau bisa dikatakan tidak mungkin untuk dilakukan peretasan. Kemudian teknologi yang keduanya yang ada di Metaverse adalah smart contract. Smart contract ini merupakan satu teknologi yang memungkinkan pekerjaan dan bisnis ini bisa dijalankan secara transparan. Smart contract itu seluruh data-data, seluruh perjanjiannya, seluruh transaksi itu tercatat dengan sangat detail dan kemudian bisa disaksikan oleh seluruh pengguna yang ada di dalamnya. Jadi ketika satu orang melakukan transaksi ya, itu semuanya akan bisa melihat yang melalui interface dengan mengakses nomor ID yang ada, kemudian masuk, kemudian melihat seluruh transaksi. Sehingga dengan demikian tidak memungkinkan adanya manipulasi atau misalnya data-data fiktif dan sebagainya. Tidak mungkin ada di situ. Dan itu terjadi secara peer-to-peer ya, orang per orang, dan secara real time. Ya, pada saat itu juga transaksi dilakukan, bisa disaksikan oleh semua penggunanya. Makanya pada perkembangan selanjutnya ya, blockchain teknologi yang dipadukan dengan smart contract ini tidak membutuhkan lagi pengawasan gitu. Oleh karena itu Metaverse ini sebuah bisnis yang tidak lagi menggunakan regulasi, karena ketika semua sudah nyaman, semua sudah terlihat, sudah jelas, transparan, itu tidak perlu lagi ada yang diawas-awasin. Makanya seperti lembaga otoritas dan sebagainya juga tidak diperlukan untuk mengawasi bisnis ini. Demikian juga otoritas tempat juga tidak bisa mempengaruhi kinerja yang ada di Metaverse. Atau yang sering dilakukan adalah melakukan pembekuan misalnya, melakukan intervensi dan lain sebagainya. Di Metaverse tidak ada seperti itu. Oleh karena itu bisnis ini menjadi sangat aman dan transparan. Kemudian yang berikutnya, saya cukup lama sebetulnya untuk mempertimbangkan kenapa join dengan Metaverse ya, dan banyak diskusi, dan akhirnya saya juga memiliki penilaian sendiri ya, berdasarkan hasil diskusi dan kemudian mempelajari itu, bahwa akhirnya saya kemudian untuk memutuskan join di Metaverse. Dan alhamdulillah setelah saya menjalankan juga hasilnya terlihat ya, bisa dirasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan teman-teman yang khususnya saat ini sedang menjalani tugas sebagai driver online, cobalah tengok Metaverse ya, coba pelajari itu, karena untuk masuk ke dalam Metaverse pun juga nggak banyak modalnya itu. Kami menyediakan paket itu dari paket 1 sampai dengan 12 ya, dan masing-masing nilainya tentunya berbeda-beda. Dari paket yang terendah itu cuma 100.000. Saya rasa teman-teman kalau
untuk mengeluarkan uang 100.000 nggak terlalu berat ya. Kemudian untuk mencoba melihat Metaverse, dan cobalah join dengan Metaverse. Ikuti step by step-nya, jalankan dan rasakan hasilnya. Karena bisnis ini akan selamanya itu. Jadi aset yang dibeli itu tetap di situ, tidak harus melakukan belanja bulanan, setiap bulan harus membayar seperti itu, tidak. Dan juga tidak perlu untuk melakukan perpanjangan keanggotaan karena masanya sudah expire. Jadi sekali modal untuk membeli aset yang ada di Metaverse, kemudian aset itu otomatis akan tersimpan di dalam blockchain dan akan ada tetap selamanya. Kapan aset itu kita jalankan untuk mendapatkan aset-aset kripto yang lain, maka saat itulah peluang kita juga bisa mendapatkan aset-aset kripto. Bahkan ketika teman-teman mungkin ada yang merasa sudah tertinggal ya, mungkin karena usianya ya, atau mungkin karena teman-teman juga sudah merasa tertinggal dengan teman lettingnya yang dulu, misalnya ada yang sudah berhasil karena mungkin diterima di pekerjaan yang lebih bagus atau PNS dan lain sebagainya, sehingga secara finansial terlihat mereka jauh lebih baik ya ketimbang teman-teman. Misalnya ini teman-teman bisa mengejar ketertinggalan itu melalui aset kripto, dan di Metaverse itu kita menyediakan ya, karena selain aset yang Bapak Ibu beli, nanti aset itu juga akan menghasilkan aset kripto yang lain seperti Day Stablecoin atau Polygon. Di samping itu juga aset-aset ini juga akan menghasilkan aset yang berasal dari produk ekosistem Metaverse yang lain seperti program staking, kemudian ada Metaverse, ada Forcecoin, ada games. Ya, bagi teman-teman yang suka nge-game, ada platformnya di sini. Kemudian juga ada trader club ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah trading, juga di sini ada. Dan semuanya itu, produk-produk itu merupakan satu ekosistem yang ada di Metaverse, dan itu menjadi sumber uang. Jadi Metaverse ini merupakan satu ekosistem bisnis yang sangat besar ya. Dan ini yang perlu harus diketahui oleh teman-teman. Kalau yang belum tahu ya, kalau yang sudah tahu silakan tinggal mempertajam saja. Karena kalau dilihat di Indonesia itu dibanding dengan India, Cina ya, Pakistan, itu jauh ya. Kalau di India misalnya, itu sudah melibatkan pemasaran secara fisik ya, atau secara offline. Bahkan beberapa perangkat milik pemerintah pun sudah banyak digunakan, misalnya kayak aula, gedung dan sebagainya sudah biasa digunakan itu. Dan itu membicarakan tentang Metaverse. Itu di Indonesia belum seperti itu. Tapi suatu saat ya, seiring dengan pemerintah juga cukup mengakomodasi perkembangan kripto, uang digital, tentu saja Metaverse menjadi punya peluang yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, sekali lagi ya, saya mengimbau pada teman-teman, mari kita belajar bersama-sama. Yang tadinya belum tahu, cobalah tengok ya. Karena ini juga kerjanya sama ya, HP-nya masih sama, dan yang jelas tidak akan mengganggu pekerjaan Bapak Ibu semua ya. Demikian informasi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau mendapati video ini kemudian dianggap bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.